Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaan teman-teman, engkau tetap bersuka cita karena ada kasih, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan serta penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus ada bersama-sama dengan teman-teman dimanapun kalian berada saat pagi hari ini. Mau sesulit, serumit, sesukar apapun persoalan yang sedang engkau hadapi, percayalah bahwa engkau tidak seorang diri, karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama denganmu, akan memberikan ketenangan, kedamaian, hikmat daripadanya, dan engkau bisa menyelesaikan semua masalah demi masalah yang ada, dan engkau akan melihat bahwa benar Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah ingkar janjinya. Ketika Ia berjanji, Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman, dan itu Ia tepati. Dan Dia adalah Allah yang hadir di setiap musim hidup kita. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama, semakin mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Teman-teman, adakah doa yang masih engkau sampaikan pada Tuhan hari-hari ini? Sudah adakah jawaban atas setiap doa-doamu itu? Atau berbanding terbalik dan belum ada bahwa tanda-tanda doamu dijawab oleh Tuhan? Rasanya capek juga ya menunggu jawaban atas doa-doa kita. Tapi teman-teman harus ingat bahwa terkadang memang Tuhan inginnya kita menunggu, dan pastinya ada tujuan untuk itu, yaitu untuk melatih iman kita, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan ada doa-doa yang tidak dikabulkan karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi jangan lupa, Tuhan juga bisa menjawab doa dengan seketika. Contohnya, Allah menjawab ketika Yosua berdoa. Matahari berhenti selama bangsa Israel berperang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayolan." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Yosua pasal 10 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Nabi Elia pun juga berdoa agar mata musuhnya dibutakan dan tidak melihatnya. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-18. Nabi Elia juga berdoa dan Tuhan menjawab doanya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Bahkan Rasul Yakobus mengatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun,
dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Teman-teman, mereka adalah orang-orang biasa, manusia biasa sama seperti kita. Mereka berdoa dengan segala kesungguhan, dan doa itu sesuai dengan kehendak Allah. Maka seketika juga doanya dijawab oleh Tuhan. Teman-teman, percayalah apa yang firman Tuhan katakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Teman-teman bisa lihat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22. Teman-teman, Tuhan itu murah hati. Dia pasti akan memberi apa yang kita doakan menurut waktu dan ketetapannya. Akan tetapi, ingatlah, yang lebih penting daripada itu adalah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dan percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah lebih tahu apa yang terbaik bagimu lebih daripada rancangan terbaikmu. Jadi, kalau doamu, doa saya, doa Bapak Ibu belum dijawab atau tidak dijawab oleh Tuhan, anggaplah itu adalah rencana Tuhan yang terbaik bagimu dan yang terbaik bagiku. Mungkin kamu, saya, dan semua orang yang kita telah berdoa belum melihatnya hari ini, tapi mungkin besok, lusa, bahkan di waktu yang akan datang, engkau akan melihat bahwa rencana terbaik Tuhan untukmu ketika Ia tidak menjawab doa-doa kita. Rencana baik bukanlah rencana Allah, karena rencana Allah lebih baik dari rencana baik. Teman-teman, jika kita menuruti perintah Tuhan, pasti fokus kita berdoa dan meminta kepadanya, bukan hanya untuk memuaskan ego kita, bukan hanya untuk memuaskan keinginan kita, tapi untuk menyenangkan Dia. Karena itu, mari pastikanlah sesuatu yang saya, Bapak Ibu, saudara sekalian, dan teman-teman semua yang kita doakan itu menyukakan hati Tuhan. Marilah belajar mencari perkenanan Tuhan setiap harinya. Apapun jawabannya, yes or no, ya atau tidak, engkau dan saya tetap berkenan kepada Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, tapi jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Bahkan bila ada kesempatan untuk melakukan vaksinasi, mari ambil bagian di dalamnya, karena dengan demikian engkau bukan saja melindungi dirimu sendiri, tapi juga menjaga dan melindungi orang-orang yang ada di sekitarmu, terutama mereka yang engkau sayangi di rumah. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.